dong mau menyambut dan juga merayakan ulang tahun dari teman kita semua Nina yang sedang berulang tahun di hari ini. Nah, karena hari ini merupakan hari yang spesial untuk Nina, jadi mari kita bareng-bareng buat hari ini tuh sangat-sangat memorable bagi Nina ya tentunya. Nah, jadi teman-teman di sini kan pasti ya Sweet Seventeen itu diidam-idamkan oleh setiap orang. Maka dari itu dengan Nina mengajak kita semua untuk have fun kali ini akan mengukir memori yang tidak akan dilupakan oleh Ninanya sendiri. Nah, saya sekarang mengundang teman-teman, tapi sebelum itu ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau misalnya sudah kenalan barangkali ada yang kepicut sama saya terus ngajak saya dating juga nggak masalah. Perkenalkan, saya sama Sofia yang akan menjadi Master of Ceremony dan memandu acara pada sore hari ini. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya mengundang teman-teman yang sudah hadir di sini untuk baris dan berjajar di pintu masuk yang berada di sebelah sana untuk memberikan mawar merah ketika Nina masuk. Jadi barangkali teman-teman sudah siap dan udah deg-degan dari tadi, boleh langsung untuk berjajar rapi dan kemudian ketika Nina masuk silahkan untuk memberikan mawar merah sebagai tanda kasih sayang kepada Nina. Oke, sudah siap semua? And here we go, our princess Nina. Oke, ternyata kalau lihat-lihat Nina ini udah pakai baju yang super duper gacor, super duper bagus banget. Dan di sini Nina tuh cantik banget karena tentu sekali lagi ini adalah Sweet Seventeen-nya Nina. Jadi harus dong dia tampilnya cetar banget hari ini. Nah, di Sweet Seventeen ini gak afdol kalau kita gak nyanyi Happy Birthday, lagu yang udah dari zaman Majapahit ya, kayaknya udah ada dan kita udah kenal, udah melekat banget sampai kita tidur pun barangkali bisa loh ya kita nyanyiin lagu ini. Oke, baik, mari teman-teman kita nyanyikan Happy Birthday to you bareng untuk our princess Nina. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Boleh suaranya kencang? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk yang semua dan juga untuk Nina. Nah, tadi kan sudah kita nyanyi happy birthday, terus gak afdol kalau misalnya perayaan ulang tahun itu ya udah gitu aja tanpa adanya tiup lilin. Sebelum itu, boleh Nina untuk make a wish terlebih dahulu tentang apa yang diharapkan di umurnya yang baru memasuki 17 tahun ini. Silahkan Nina. Oke, baik. Boleh agak maju sedikit dan ditiup lilinnya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Nina. Kita tadi udah nyanyi happy birthday, kemudian lilinnya udah ditiup. Nah, terus kan ada yang bilang sharing is caring ya. Jadi boleh Nina dan juga saya mengundang papi maminya Nina untuk maju ke depan dan turut menemani Nina untuk memotong kuenya. Boleh? Silahkan mami dan papi dibantu untuk memotong kuenya. Sekalian kalau misalnya Nina, mami dan papi memotong kue, kita harus tetap rame dong buat nyanyiin lagu potong kuenya. Bareng yuk, sekali lagi 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Wih, keluarga bahagia ya ternyata di sini sambil kita menyanyikan lagu tersebut. Berarti sekarang waktunya Nina untuk memberikan kue tersebut kepada mami dan papi, karena tanpa ada mami dan papi Nina tidak mungkin Nina ada dan berdiri hebat di depan kita semua, berdiri dengan semua prestasinya yang sudah ia capai hingga saat ini. Oke, sekarang setelah adanya prosesi ulang tahun seperti kita menyanyi tadi, kemudian tiup lilin, kemudian ada pemotongan kue, sekarang waktunya kita untuk mengabadikan momen bersama yang sedang berulang tahun hari ini. Baik, untuk papi dan mami tolong untuk stay di sini. Kemudian saya juga mengundang brothernya Nina. Ih, gantengnya. Boleh loh kalau misalnya ada yang lagi jomblo cari pacar, brothernya Nina ini digebet, diajak chattingan, boleh banget. Oke, boleh untuk merapat dan juga lihat di kamera yang sudah ada di depan. Jangan lupa senyum manisnya dan gayanya yang heboh ya kalau bisa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk papi, mami dan juga brothernya Nina. Saya mengundang untuk teman-teman Nina yang cowok, boleh untuk maju ke depan. Wih,
Oke, untuk teman-teman, boleh untuk stay di sini terlebih dahulu. Kemudian kami mengundang yang tadi teman-teman yang cowok boleh untuk membentuk barisan baru dan kemudian mengambil foto untuk kenang-kenangan. Kan teman-temannya kan harus CS gitu ya. Jadi kita bikin memori baru berbentuk. Oke, sudah semua rapi di sini, sudah cantik ganteng. Oke, kita semua lihat di kamera, tunjukkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bentar, iya makanya nanti dulu tahu aku ada yang bisik-bisik terus malu aku mau bakso tahu. Sebentar, tapi mau tanya-tanya ini kan saya nggak tahu ini Nina ini kayak gimana orangnya. Kira-kira boleh nggak kamu yang di sini? Nah, kita obrol-obrol dulu sebentar. Namanya siapa? Oh, Raffi. Raffi siapanya Raffi Ahmad? Tetangganya? Oke, tetangganya Raffi Ahmad. Semoga diubah ya kayaknya ke saya. Amin. Gorgeous. Oke, boleh tepuk tangan yang meriah dong untuk Raffi dan gorgeous wanita. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman terima kasih juga untuk Raffi. Terima kasih untuk teman-temannya Nina. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, udah ada yang singkur-singkuran pengen ngambil bakso, pengen ngambil es. Kayaknya emang itu udah lapar dan lebih menyempatkan waktunya untuk datang ke sini duduk di paling depan. Oke, kalau begitu boleh teman-teman untuk mengambil hal-hal yang sudah disediakan seperti makanan dan juga snack. Dan tentunya di sini juga kami telah menyediakan suatu penampilan yang spektakuler, yaitu penampilan dari RTV Band. Oke, tadi kita udah lihat band, terus habis itu ini udah banyak yang piringnya numpuk 3 gitu ya kayaknya ya. Nah, di sini biar gak kesannya males gitu habis makan, gak tahu mau ngapain, gabut kita main games dulu. Oke, saya mengundang 8 orang untuk maju. Terserah boleh cewek, boleh cowok, boleh maju ke depan teman-temannya Nina. Oke, di sini kita sudah menyediakan ada 7 kursi. Kenapa 7 kursi padahal orangnya 8? Tunggu dulu, di sini saya mau menjelaskan cara tertibnya. Jadi kita mau bermain duduk di kursi. Ini pasti udah banyak yang tahu permainan ini. Jadi kita nanti bakal puterin lagu di mana teman-teman harus berjalan mengelilingi kursi-kursi ini. Tapi setiap ronde akan ada 1 kursi yang diambil dan pasti akan ada salah satu dari kalian yang tereliminasi. Nah, tapi di sini kalian jangan khawatir karena akan ada hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh Nina dan juga keluarganya. Oke, sudah paham tata tertib saya? Oke, mari kita mulai. Musik! Nah, bagaimana teman-teman? Udah seru banget kan tadi penampilan dan juga runtutan acara dari Sweet Seventeen of Nina kali ini? Semoga dengan adanya Sweet Seventeen ini bisa menjadi hal-hal yang membekas baik untuk Ninanya, keluarganya, dan juga untuk teman-teman sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk datang dan memeriahkan acara ini. Saya Syafa Zulfiya Rahma sebagai Master of Ceremony izin undur diri, tapi untuk teman-teman jangan beranjak dulu karena akan ada special guest star yang akan menghibur kita semua dan akan membuat kita tak akan lupa dengan pesta pada malam hari ini. Please welcome DJ Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada pepatah yang mengatakan setiap orang itu pintar karena memiliki potensi yang berbeda dalam diri masing-masing. Dan di umur kita seperti saat ini ialah waktu untuk kita mencari jati diri. Siapa kita sebenarnya? Apa yang bisa kita miliki atau apa yang bisa kita lakukan? Namun, ada dari beberapa yang sudah memiliki. Namun bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki? Tenang saja karena saya memiliki satu cerita yang tentunya sudah saya baca dan membuka pemikiran saya tentang hal ini. Dikisahkan, ada segerombolan telur yang berada dalam suatu kandang. Di waktu hari menetas, semua telur-telur itu menetas, namun ada satu telur terakhir yang masih terbungkus kulit. Saat telur itu menetas, rupanya ketika dia melihat sekeliling, sepertinya ada yang salah sih. Karena dia memiliki bulu yang lebih gelap dari yang lainnya, dia memiliki cakar, bahkan taringnya lebih tajam dan juga lebih kuat daripada yang lain. Ia adalah seekor elang di antara anak-anak ayam. Hal ini tentu awalnya menjadikan dia masalah karena dia merasa bahwa dirinya berbeda dan tidak seperti yang lainnya. Namun, karena keterpaksaan dia pun menjalani hari-harinya seperti biasa dan
segalanya. Namanya juga bukan passion ya, jadi ada kalanya dia merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Ia pun berusaha untuk mencari cacing, mengais tanah, bahkan mematuk biji-bijian. Suatu hari, ada seekor induk elang yang melintas di atas dari peternakan tersebut. Ia melihat ada sesuatu yang janggal. Dari warna kulit tersebut ada satu titik gelap yang mencuri perhatiannya. Rupanya itu adalah seekor anak elang. Karena bingung, ia pun akhirnya turun dan kemudian sedikit menukik mendekat kepada anak elang. Akhirnya si induk elang pun mengeluarkan suara khasnya yang menggelegar. Dan hal itu pun membuat anak elang merasa ada getaran dalam dadanya, dalam hatinya. Bahkan dia merasakan apakah ini panggilan yang selama ini aku tunggu. Di hari berikutnya, sang induk elang pun melintas kembali, melakukan hal yang sama, yakni mengepakkan sayapnya dan kemudian menggelegarkan suara khasnya. Sekali lagi, sang anak elang pun mendapat panggilan dan akhirnya ia berpikir, sepertinya aku harus keluar dari zona nyamanku ini dan mencari siapa diri sebenarnya. Di hari berikutnya, karena induk elang merasa tidak mendapatkan balasan, akhirnya ia pun turun ke peternakan dan berhenti di depan sang anak elang. Ia pun mengepakkan sayapnya dan menggelegarkan suaranya sekali lagi. Hal inilah yang mulai mengetuk pintu hati anak elang. Dia pun memiliki inisiatif untuk mencari jati dirinya dan merasa bahwa induk elang merupakan kawanannya. Akhirnya, dia pun mencoba untuk melakukan hal yang sama. Ia mencoba untuk terbang setinggi-tingginya di langit. Ia mencoba untuk mengepakkan sayapnya dan ia mencoba untuk menukik tajam dan menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Memang awalnya ada keraguan, ada ketakutan, ada rasa takut untuk gagal dan yakin bahwa aku tidak akan berhasil dengan semua ini. Namun nyatanya, karena keberanian yang kita miliki serta niat yang kita punya untuk menjadi lebih baik dan menemukan siapa kita sebenarnya, akhirnya hal itulah yang menjadikan kita bisa terbiasakan hal ini. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, dari cerita yang telah saya sampaikan, terdapat beberapa pesan moral yang dapat kita petik dan dapat kita lakukan setiap harinya. Salah satunya adalah berani untuk mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman, dan mencoba untuk menemukan siapa kita sebenarnya dengan menentukan apa saja yang membuat kita tidak nyaman dan mencari pengganti yang akan membuat kita merasakan sebuah kepuasan. Selain itu, kita juga harus yakin terhadap diri sendiri, yakin bahwa kita bisa, yakin bahwa kita akan bisa menaklukkan segalanya. Pinggirkan dulu rasa untuk takut, rasa takut gagal, rasa untuk kecewa, karena jika tidak dicoba, kita akan tak tahu apa yang menanti kita di kemudian hari. Dan di sini saya ingin menyampaikan pesan untuk teman-teman sekalian bahwa ayo kita mulai untuk membuka mata, berani mencari siapa jati diri kita. Jangan hanya terjebak dalam zona nyaman yang siapa tahu itu bisa jadi akan menjerumuskan. Jangan takut untuk gagal karena itu adalah langkah awal sebuah keberhasilan. Menurut saya, lebih baik untuk menyesal mencoba daripada tidak sama sekali. Saya Sama Sufirana, terima kasih, sampai jumpa lagi. Oh, halo guys, kembali lagi di Inspektur Rasa. Kita cari, kita eksekusi, dan kita nikmati. Kali ini aku ada di Kota Pahlawan, di ibu kota Surabaya. Kan kemarin kita udah habis dari Jakarta untuk mencari kuliner-kuliner enak, sedap, dan pastinya membuat perut aku kenyang. Kali ini kita geser lagi ke Jawa Timur. Nah, teman-temanku itu banyak banget yang ngomongin ini tuh di Instagram, di TikTok, di Twitter. Katanya tuh enak banget. Emang iya seenak itu? Jangan kemana-mana karena setelah ini aku bakal bawa kalian ke tempat makan yang affordable, worth it, dan tentunya pasti akan menyenangkan perut kita semua. Tetap di Inspektur Rasa, kita cari, kita eksekusi, dan kita nikmati. Oke guys, jadi sekarang ini aku lagi di Your Dream Cafe Surabaya. Dan ketika aku masuk di sini tuh sumpah bener-bener adem banget. Dan
ini tuh pencahayanya bagus banget kalau misalnya dibuat foto-foto. Karena apa? Karena di sini dindingnya tuh udah dari kaca. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau foto di spot mana aja, itu pencahayanya pasti terang, pasti bagus. Dan di cafe ini tuh bersih banget. Aku lihat dari tadi nggak ada sampah yang keleleran. Dan di sini tuh tempatnya luas banget. Jadi teman-teman yang mau ngadain ulang tahun, mau ngadain arisan, atau mau nongkrong-nongkrong cantik sama teman-temannya, boleh banget langsung datang aja ke Your Dream Cafe. Tapi nih ya, perut aku udah lapar banget. Serius, dari tadi tuh bunyi terus gak berhenti-berhenti. Mas? Iya. Oh boleh lihat buku menunya, terima kasih. Kami sini ada yang teriyaki, terus Oh, ada chicken gitu. honey. Oh banyak juga ya mas Banyak. ternyata. Di sini yang paling jadi favoritnya tuh apa kalau boleh Kalau tahu? untuk hari ini banana honey, chicken honey ya. Oh chicken honey, oke boleh deh chicken honey satu. Pengen nyoba juga sih. Sama, tunggu bentar ya mas. Enak-enak nih soalnya serius. Minumnya aku leciti aja deh satu. Leciti. Iya. Silahkan ditunggu mbak Ya, ya. jangan lama-lama ya mas. Oke. Terima kasih. Tuh guys, bahkan waitersnya tuh friendly parah. Jadi tadi masnya tuh nggak kayak pengen nimpuk aku yang nonton terus baca-baca menunya tuh lama banget gitu. Nah terus di sini aku juga suka karena vibes-nya tuh bener-bener cozy, comfy. Bahkan di sini tuh playlistnya enak-enak karena udah dateng ya mas. Udah sih. Oh cepet banget ya ternyata pelayanannya Rezekinya. cepet banget. Oke. Ini ayam honey-nya. Iya. Kami kasih. Oke. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih mas. Lihat, lo Kak, bahaya tak? Sebanyak ini loh, harganya tadi cuma 20 ribuan. Bisa kenyang aku beneran. Ini tuh baunya wangi banget dan disediain pas dia masih anget. Dan teman-teman jangan khawatir buat nunggu lama banget karena di sini pelayanannya tuh cepet, bener-bener secepat itu. Dan juga ini aku beli leciti. Kelihatannya tuh enak banget ya. Aku mau makan dulu deh. Habis ini aku bakal review ini makanannya bakal seenak dan segacor apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di Inspektur Rasa. Kita cari, kita eksekusi, dan kita nikmati. Oke guys, welcome back to Inspektur Rasa. Kita cari, kita nikmati, dan juga kita eksekusi. Di sini makanan aku udah datang dan sekarang waktunya kita icip-icip. So mari kita coba. Di sini tuh porsinya banyak banget, serius. Dan di sini aku tuh udah dapet nasi, telur sama salad sayurnya. Kira-kira gimana ya rasanya? Aku mau coba ayamnya dulu sekalian sama saladnya. Enak loh. Serius. Enak banget. Bentar aku coba nasinya dulu. Ini kalau misalnya teman-teman tanya dari 1 sampai 10 aku kasihnya 11. Serius. Karena ayamnya tuh lembut banget. Jadi kalau misalnya kita mau gigit itu tuh nggak susah. Dan sayurnya ini fresh banget, dingin. Terus dikasih mayonaise yang bikin rasa manisnya dia tuh ada gitu loh. Dan pas kita makan itu tuh langsung krenyes enak. Serius. Jadi di sini di bowl aku ini itu ada permainan teksturnya. Lembut dari ayamnya, kemudian krenyes dari sayurnya. Dan jangan khawatir karena ini pasti ngenyangin. Enak, serius. Dan kalian harus coba. Kita coba sekalian ya untuk lecitinya. Buat teman-teman yang nggak suka manis banget, approve sih, gila. Lecitinya ini bener-bener ada buah leci yang gede, tapi dia ini tuh rasanya tuh nggak yang terlalu dominan ngetehnya, nggak terlalu dominan lecinya, ini tuh bener-bener balance. Dan ini tuh rasanya nggak yang manis banget, jadi bener-bener bisa dinikmati buat teman-teman. Kalau aku bisa bilang, walaupun hidup 1000 tahun, tapi kalau nggak ke Your Dream Cafe, apa gunanya? Jadi buat teman-teman yang cari tempat yang enak, instagramable, cozy, dan nyaman tentunya buat chit-chat sama teman-teman ataupun kumpul bareng keluarga, aku saranin buat ke Your Dream Cafe.
Nah, udah setengah jam teman-teman aku temenin di sini sambil kita coba-coba tempat baru dan makanan baru. Untuk teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan Inspektur Rasa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Aku Safa Sofia Rahma, sampai bertemu lagi. Mas, nambah lagi, dibungkus ya. Terima kasih. Laper lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Safa Sofia, yang berdirinya saya di sini akan menyampaikan hasil penelitian saya mengenai pentingnya sambuat tutok dan juga memelihara hubungan asmara yang positif untuk keberlangsungan hidup serta peningkatan kualitas hidup untuk fase remaja, terlebih lagi pada Gen Z. Fase remaja tentunya merupakan sebuah fase di mana manusia mencari jati diri, yang mana mereka tentunya akan mencoba banyak sekali hal baru, namun tidak sedikit dari mereka yang malah salah jalan. Selain itu, di fase ini juga timbul masalah baru, yakni kemalasan. Tentunya karena kemalasan ini, banyak dari mereka yang berkata bahwa hidup ini gini-gini aja dan aku gabut atau kurang kerjaan. Namun nyatanya banyak sekali kegiatan positif yang bisa dilakukan. Selain itu, apa sih yang disebut dengan sambuat tutok? Sambuat tutok di sini dapat kita korelasikan sebagai kekasih atau pacar, di mana seorang pacar pasti akan memprioritaskan atau mengutamakan kepentingan dari pasangannya. Namun di sini perlu saya garis bawahi bahwa walaupun kita memiliki kasih dan juga sambuat tutok, hendaknya harus ada sama-sama untuk memelihara atau sama-sama rasa ingin menjaga hubungan ini menjadi hubungan yang positif, hubungan yang sehat. Namun apa sih korelasi dari hubungan yang sehat ini tadi dengan sambuat tutok? Jadi di sini hubungan yang sehat itu bisa diartikan sebagai interaksi antara pasangan yang tentunya akan memberikan banyak sekali dampak positif. Contohnya ialah dengan sama-sama saling mendukung, kemudian sama-sama ambis untuk mencapai target yang mereka inginkan, kemudian sama-sama ingin mencoba hal baru, saling menjaga, tidak ingin saling mencela, dan tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Walaupun terdapat sambuat tutok, namun jika tidak diimbangi dengan rasa saling menjaga dan memiliki untuk membangun kisah asmara yang positif, tentu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya malapetaka, di mana pasangan ini tadi dapat terjerumus di dalam hal-hal yang negatif. Contohnya adalah pergaulan bebas, kemudian married by accident, lalu bisa jadi karena masalah perselingkuhan, akhirnya berakhir pada penghilangan nyawa. Dan saya juga telah melakukan sebuah penelitian terhadap 20 rekan saya, di mana 10 diantaranya sudah memiliki pasangan dan 10 diantaranya tidak memiliki pasangan. Dan saya melakukan penelitian ini pada saat saya 3 tahun duduk di bangku sekolah menengah atas, tepatnya di SMA Negeri 2 Lamongan, dan 15 diantaranya setuju bahwa sambuat tutok dan menjaga hubungan yang harmonis serta positif sangat diperlukan, karena terdapat banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah kita dapat menjaga mental health kita tetap stabil, karena dengan pasangan yang tidak toksik, kemudian kita saling terbuka, saling bercerita, tentunya dapat mengurangi rasa depresi dan menurunkan kasus bunuh diri di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kita dapat menemukan orang yang satu frekuensi untuk diajak menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, kita tentunya dapat menaikkan hormon endorfin atau hormon yang membuat kita bahagia, buat kita senang, buat kita happy, yang menandakan bahwa dengan tingginya hormon endorfin, hal ini juga dapat memanjangkan umur kita sebagai manusia. Baik saudara-saudara sekalian, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat memberikan manfaat baik bagi saya maupun bagi saudara hari ini, esok, dan juga seterusnya. Saya Safa Sofia Rahma, terima kasih dan sampai jumpa.
adalah bukan yang di tengah kemudian irisnya di kanan. Jadi yang mau diiris mana yang di kanan? Oke, berarti ditancapkan dulu yang di kanan, diiris kecil. Sudah. Pisaunya ditaruh. Oke, kemudian garpunya diambil pakai satu. Oke, kita tancapkan ke roti yang kecil. Oke, kita makan di sini. Lurus makannya gini. Set. Jadi gak boleh. Nah, ini gak bisa. Lurus ini memang gak boleh songgolan gini. No. Oke ya, jadi terus dimakan. Nah, kemudian kita taruh di sini lagi. Misal ada percakapan di dalam manners, maka dalam kumpulan kita ada percakapan, kita selesaikan dulu. Oke, gimana? Nah, kanannya adalah seperti ini. Oke, jadi udah selesai, sudah selesai ngomongnya, udah capek orangnya, kita makan lagi. Jadi pada saat kita kunyahan, kita nggak boleh percakapan apapun. Dengan cara apa? Maksudnya sebentar ya, aku ngunyah dulu, kan nggak sopan. Kalau ini ngomong terus kunyahan gitu nggak sopan. Gitu ya, yuk. Oke, diiris sedikit. Oke, ambil garpunya. Oke, makan dulu. Tuh. Nah, oke. Nah, kemudian gelas kalau ada di pesta-pesta pasti kayak gini kan? Ada yang megangnya gini. Coba megangnya gimana, guys? Oke. Nah, ada banyak toh. Cara megangnya kan beda-beda kan? Oke, bisa seperti ini. Oke, berarti yang di atas itu telunjuk untuk neken, di bawah itu. Oke, pada saat kita mau minum, kita meninggalkan alat makan kita harus dalam keadaan bersih, bukan pada saat sudah diiris. Nah, karena dengan kayak gini, orang jadi tahu bahwa kita orangnya sembarangan. Nah, kayak gini. Jadi kita harus taruh di tempatnya dulu, baru kita minum. Oke, minum gak ada aturannya kiri atau kanan, enggak. Jadi minum bisa kiri, bisa kanan, itu nggak apa-apa. Bukan nggak sopan pakai kanan kiri itu bukan, itu oke nggak apa-apa. Yang penting pada saat kita mau minum, ya maka garpu dan pisaunya itu sudah pada tempatnya di depan. Itu adalah manners bagaimana kita bisa menempatkan diri pada saat sesi makan bersama dengan orang-orang tertentu. Kayak gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman memanggil waiters, oke, coba 1, 2, 3. Good, oke, cuma gini aja, mereka udah pasti siap kok. Oke, selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Saya memiliki satu pepatah yang sering kali kita dengarkan, yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Safa Sylvia Rahma. Biasanya keluarga, teman, guru dan juga orang-orang sekitar saya memanggil saya dengan sebutan Safa, yang artinya suci dan juga pemberani. Namun semua ini berawal dari ujaran Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap anak, setiap orang memiliki kepintaran yang berbeda-beda. Maka dari itu saya memiliki keahlian, ketertarikan, dan kecenderungan di bidang seni, terutama seni pertunjukan. Contohnya ialah bermain alat musik, menyanyi, kemudian ada berteater serta melakukan tari, entah itu tari modern ataupun tari tradisional. Hal yang saya perhatikan selama ini adalah seni sering disepelekan oleh orang-orang. Maka dari itu saya mempunyai prinsip untuk mensenikan masyarakat dan memasyarakatkan kesenian. Selain itu saya juga berasal dari Lamongan, yaitu kota soto yang membuat saya sendiri senang sekali dengan makanan berkuah kuning satu ini. Dan di Lamongan saya mengikuti banyak sekali pengalaman tentunya. Contohnya adalah saya merupakan volunteer dari suatu lembaga pendidikan, yaitu Worldwide, yang berfokus pada pendidikan bahasa Inggris untuk anak dari TK hingga SMA. Yang mana saya di sana merupakan sebuah pengajar tenaga pendidikan yang dilakukan selama liburan, dan saya tidak dibayar sepeser pun. Karena apa? Saya di sini ingin mencari pengalaman dan juga saya tidak terpaku oleh nominal. Selain itu saya juga memiliki moto yang saya pegang dari saya berumur 12 tahun hingga saat ini. Saya menemukan salah satu kutipan yang berasal dari orang Jawa, dan itu membuat saya tertarik dan membuat diri saya termotivasi untuk menjadi lebih baik hingga saat ini. Moto saya adalah alam-alam duduk alim-alim, yang mana moto tersebut berartikan bahwa apapun rintangan yang menerjang kita, sehebat apapun, sebesar apapun badai yang datang ke dalam hidup kita di sini tidak boleh untuk menyerah begitu saja.
tidak boleh ambruk begitu saja dan kita tidak boleh menyerah dengan cepat begitu saja. Saya Salma Sulti Rahma, demikian dari saya. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke, selamat siang semuanya. Luar biasa sekali. Di sini sudah pada semangat, udah pada rapi, luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangan aja? Terima kasih banyak, luar biasa sekali Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Brand Launching Product Vivo Series V50. Sebelum itu saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk melafalkan jargon kebanggaannya Vivo. Jadi ketika saya berbicara Vivo, nanti saudara-saudara sekalian boleh bilang empower your future. Bisa? Oke, kita coba yang pertama. Vivo empower your future. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa Vivo ini merupakan suatu brand yang terkenal karena gadgetnya, karena alat-alat elektroniknya, dan karena inilah tidak luput dari para pekerja Vivo dan juga pendiri-pendirinya yang luar biasa. Untuk itu saya ajak untuk perwakilan dari Vivo, yakni Direktur Pemasaran dari Vivo Indonesia, untuk Ibu Vina Sartika, saya persilahkan. Terima kasih disampaikan setelah kita mendengar sepatah dua kata sambutan manis dari Ibu Vina. Marilah saya izinkan untuk saya memperkenalkan produk baru dari Vivo, yakni Vivo V50. Di mana Vivo V50 ini merupakan suatu produk keluaran Vivo yang terbaru, baru banget baru keluar hari ini Bapak Ibu, dan produk ini rupanya lebih canggih, lebih cepat. Karena Vivo V50 ini bentuknya slim, ramping, lebih elegan, lebih classy, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Selain itu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memiliki handphone yang daya baterainya kuat, tapi jika di charge itu fast charging, nah, Vivo V50 ini menjadi jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian, di mana Vivo V50 ini memiliki baterai sebesar 6000 mAh dan juga dapat flash charge sampai 90 watt. Luar biasa sekali, bukan? Nah, dari apa yang sudah saya kenalkan kepada Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang ingin menyampaikan pertanyaan. Jadi boleh untuk mengangkat tangannya dan kemudian menyampaikan pertanyaannya. Saya persilahkan. Baik, diucapkan terima kasih kepada Kakak Mika atas pertanyaannya. Jadi Kakak Mika tadi bertanya, apakah hanya ada satu warna untuk Vivo V50 ini? Tenang saja Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di sini Vivo V50 dilengkapi dengan 5 warna, yaitu hitam, gold, merah, biru, dan juga yang terbaru warna ungu. Jadi cocok sekali untuk teman-teman yang ingin menjadi orang-orang pastel. Boleh tuh langsung dibeli yang warna ungu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Mika atas pertanyaan yang sungguh luar biasa. Dan di belakang sana Bapak Ibu terdapat stand yang bisa Bapak Ibu kunjungi. Jikalau Bapak Ibu masih meragukan apa benar sih yang saya ucapkan ini, boleh langsung merapat dan mendemonstrasikan secara langsung, mencoba Vivo V50 secara langsung. Nah, karena adanya hal-hal yang membahagiakan seperti ini, tentunya Vivo juga ingin memberikan sebuah hadiah, sebuah kenang-kenangan. Di momen yang paling ditunggu-tunggu adalah undian door prize dengan hadiah kulkas 2 pintu. Maka dari itu, untuk Bapak Ibu dan juga hadirin yang sudah ada di sini, tolong diperhatikan kuponnya yang sudah ada, yang sudah disimpan. Mari kita sama-sama duduk dan fokus. Jikalau saya memanggil sampai 3 kali dan tidak ada yang maju menyerahkan nomor yang tepat, maka saya nyatakan kulkas 2 pintu hangus. Oke? Kakak boleh minta tolong bantuannya untuk undian? Baik, terima kasih. Nah, tapi tidak apa Bapak Ibu, mungkin kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Vivo dapat datang di lain hari. Dan tentunya berakhirnya sesi undian door prize ini juga merupakan akhir dari acara Grand Launching Product Vivo Series V50. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita bersama-sama menggemakan, menggelegarkan slogan yang menjadi kebanggaan dari Vivo. Saya ulangi sekali lagi, barangkali ada yang lupa.
Ketika saya mengatakan Vivo, tolong dijawab empower your future. Vivo! Empower your future. Sekali lagi Vivo! Empower your future. Luar biasa sekali, boleh kita tepuk tangan yang meriah untuk Vivo. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para hadirin yang sudah hadir di acara siang hari ini. Saya juga berterima kasih kepada event organizer yang sudah mempersiapkan acara yang sangat luar biasa ini. Serta tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat atas launchingnya Vivo V50 kepada pihak Vivo, terutama Vivo Indonesia. Saya Safa Sylvia Rahma, izin pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.